Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu kita sudah ada di hari weekend. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami boleh ada dan hendak merenungkan lagi firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3 bagian B. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah percayalah Tuhan punya maksud dengan pergumulanmu dan kesusahanmu. Nah saudara, pertempuran yang terberat untuk kita menangkan bukan melawan musuh di luar, melainkan melawan keinginan diri kita sendiri. Memanglah sulit mengendalikan diri sendiri, terutama jika diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, jasmania, dan materi. Banyak orang saat ini lebih mudah menyerah dan kalah dengan keadaan, sehingga mereka berani menghalalkan segala cara, ya termasuk mereka mencuri, menipu, membunuh, dan lain sebagainya, hanya supaya mendapatkan yang mereka inginkan. Nah saudara, umat Israel yang kita baca dalam bacaan ini adalah umat yang sudah keluar atau sudah bebas dari Mesir atau kejaran Firaun. Namun mereka masih harus menghadapi yang namanya perjalanan di padang gurun yang sungguh tidaklah mudah. Bahan pangan, makanan mereka, persediaan mereka telah habis selama 3 hari perjalanan, sehingga membuat mereka lapar dan haus. Dalam Keluaran 15, 22, 23. Saat itulah mereka harus memilih antara mengendalikan diri dengan tetap percaya kepada Tuhan atau kehilangan kontrol diri sehingga mereka bersungut-sungut kepadanya. Tetapi kenyataan yang mereka pilih adalah mereka bersungut-sungut, menggerutu, berontak kepada Musa, bahkan sampai kepada Tuhan. Bahkan ironisnya hampir mereka meninggalkan dan menyangkal Tuhan. Dalam Keluaran 15, 24, pasal 16, 2 dan 3. Tetapi saudara, meskipun umatnya sudah bersikap demikian jahatnya dan berontak kepada Tuhan, bahkan hampir menyangkal nama Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan masih memenuhi kebutuhan umatnya. Yakni Tuhan sendirilah yang menyediakan air yang manis ketika di Mara dan di Elim. Di Elim itulah ada air yang keluar dan manis rasanya. Tetapi juga di Keluaran 16 Tuhan juga mengirimkan mana, roti dari sorga, dari langit pada pagi hari, serta daging pada waktu petang. Dalam Keluaran 16, 4-5. Tapi bukan itu saja, ia juga mengikat perjanjian dengan mereka. Dalam Keluaran 15, 26. Bahkan dalam Ulangan 8 ayat 4 disaksikan oleh Tuhan dan bahkan mereka sendiri bahwa selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, tetapi pakaian mereka tidaklah menjadi buruk atau koyak dan kaki mereka lah tidak menjadi bengkak. Ya. Bukan main luar biasanya perbuatan Tuhan, bukan? Dan bukan main juga luar biasanya kesabaran dan kasih Tuhan atas umatnya ini. Tuhan sudah meluputkan mereka dari serangan musuh-musuh, dari bangsa-bangsa yang besar di sekitar mereka. Tapi juga Tuhan juga sudah begitu baik memelihara hidup mereka. Sehingga sekalipun di tengah perjalanan yang sangat jauh, yang sulit dan melelahkan, mereka tidak kekurangan satupun kebaikan Tuhan. Ada tiang api yang menjaga dan memimpin mereka pada waktu malam. Dan ada tiang awan yang menjaga dan memimpin mereka pada waktu siang. Pertanyaannya, apa sih maksud Tuhan di balik umatnya mengalami perjalanan yang demikian, mengalami pergumulan dan kesusahan yang demikian? Jawabannya ada di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama adalah supaya mereka hidup dalam kerendahan hati.
Dikatakan untuk membuat mereka merendahkan hati mereka. Inilah yang sesungguhnya tujuan, maksud Tuhan. Supaya mereka sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kasih karunia. Supaya mereka tidak bangga, tidak bersombong diri, tidak angkuh, dan tidak congkak. Karena semuanya hanyalah belas kasihan Tuhan. Yang kedua, supaya membuat mereka setia. Supaya mereka sungguh-sungguh sadar bahwa hidup takut akan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan adalah hidup untuk sungguh boleh meraih keberhasilan, meraih kesuksesan, meraih kemenangan yang sungguh Tuhan janjikan. Sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Mereka bisa sampai ke tanah Kanaan dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi yang ketiga, apa maksud dan tujuan Tuhan di balik pergumulan dan perjalanan yang begitu menyusahkan adalah supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka sungguh dapat hidup percaya bahwa hidup ini bukan hanya dari roti saja, bukan hanya masalah dunia saja, daging saja, tapi lebih daripada itu. Kalau kita mau berkemenangan, maka hiduplah dalam perkataan, dalam firman, dalam setiap sabda Tuhan. Artinya mereka harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua dilakukannya karena hidup ini bukanlah tentang kita. Bukan juga untuk kepentingan kita. Kita justru ada untuk tujuannya dan karena tujuan. Karena itu kunci untuk bisa sampai kepada tujuannya adalah apa? Mari kita mengendalikan diri. Dan mari kita berserah penuh percaya total kepada Tuhan. Kita harus belajar dari Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Percayalah Tuhan punya maksud dengan memberimu pergumulan dan kesusahan. Karena itu kendalikanlah dirimu dan serahkanlah hidupmu kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur boleh diingatkan, boleh diteguhkan lagi terkait dengan semua hal yang kami alami. Termasuk pergumulan kesusahan. Bahwa pada akhirnya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Biarlah kami boleh sampai dan tiba kepada tujuan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berweekend, selamat berlibur, dan bahkan beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.